Assalamualaikum Pak Sogi. Waalaikumsalam Pak Ilu. Mohon waktunya sebentar Pak Sogi ya. Mengerjakan tugas di modul 3 pada guru penggerak. Saya diminta untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran rekan guru yang mana di sini saya ingin sekali mulai awal dulu ingin sekali melihat pembelajarannya Pak Sogi karena kalau menurut saya pribadi dan murid-murid di kelas saya itu sangat antusias dalam pembelajaran PJOK. Hampir 95% itu mereka itu sangat suka dalam pembelajaran PJOK yang Pak Sauki bawa ya Pak Sauki ya. Jadi di sini nanti saya ingin menanyakan yang pertama nanti pra observasi, saya nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang kedua nanti ketika Pak Sauki melakukan kegiatan pembelajaran ya. Dan yang terakhir nanti pasca observasi. Berkenan ya Pak Sauki ya. Iya. Jadi pada pra observasi ini saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang nantinya Pak Sauki ampuh pada pembelajaran PJOK. Tapi sebelumnya hari ini Pak Sauki akan masuk ke kelas berapa Pak Sauki? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 ya. Iya, Jadi di kelas 4 ini ada berapa kelas Pak? ada 2 kelas. Ada 2 kelas ya Pak Sauki ya. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya Pak Sauki kira-kira apa Pak Sauki? Tujuan pembelajarannya ada 2 Pak Ilu. Iya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui aktivitas kebugaran jasmani, Iya. pola gerak dominan, berpindah tempat atau lokomotor dan keseimbangan. Iya. Yang kedua, siswa dituntut dapat mempraktekkan pola gerak dominan dalam aktivitas kebugaran jasmani, yaitu berpindah tempat dan keseimbangan. Itu sendiri. Itu ya Pak Sauki ya. Jadi pasti Pak Sauki sebelum melaksanakan melaksanakan mengajar itu pasti Pak Sauki sudah ada perangkat dan lain sebagainya ya Pak Sauki ya. Ya gitu untuk tujuan pembelajarannya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak Sauki? Untuk area pengembangannya sendiri, siswa dapat mempelajari aktivitas kebugaran jasmani yang sudah diberikan, sehingga siswa dapat mempraktekkan aktivitas kebugaran jasmani tersebut dengan baik pada saat praktek itu sendiri. Oh iya baik, ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya Pak Sauki ya. Terus yang terakhir pasti ada strategi khusus ya Pak Sauki ya. Strategi apa yang dipersiapkan Pak Sauki untuk strateginya sendiri, untuk pengenalannya saya sendiri dengan metode ceramah. Sebelum anak-anak praktek, kita beri ceramah dahulu untuk mengenalkan siswa materi ya. Tentang materi aktivitas kebugaran jasmani tersebut. Setelah itu anak-anak saya kirim ke lapangan, saya ajak ke lapangan untuk langsung mempraktekkan. Jadi olahraga itu sendiri kan materi, ya juga harus praktek. Oh iya. Jadi yang pertama di kelas, selanjutnya prakteknya di lapangan. Oh baik. Baik Pak Sauki, untuk kegiatan pra observasi sementara itu mohon izin saya ikut untuk kegiatan pembelajarannya Pak Sauki ya. Monggo. Terima kasih banyak Pak Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang kurang enak badan? Batuk, Rafa. Untuk pembelajaran olahraga hari ini kalian masuk ke aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Pak Sauki hanya sekilas saja
mengingatkan, mungkin ini di kelas 3 sudah kalian pelajari. Aktivitas kebugaran jasmani. Coba dilihat halaman 32. Dilihat halaman 32. Sudah semuanya? Nah, di situ ada gambar orang sedang mengayunkan tangannya ke kanan dan ke kiri ya. Pasti kalian punya gambaran aktivitas kebugaran jasmani itu bagaimana. Ya, aktivitas kebugaran jasmani itu memiliki beberapa bentuk latihan. Ya, salah satunya apa latihannya? Yang pernah kalian keseimbangan. Terus apa lagi? Apalagi yang pernah kalian lakukan? Gampang ini. Ini dasarnya kalian senam lantai. kan dasar kalian apa latihan? Yang zigzag itu apa? Latihan apa itu? Untuk apa? Untuk apa? Latihan itu kelincahan. Kalau lari jarak pendek untuk melatih apa? Melatih kekuatan kaki. Kekuatan apa? Kekuatan. Latihan jarak pendek apa? Kecepatan. Nah, ini ada 3. Salah satunya ya. Kelincahan, kecepatan. Ya. Terus ada lagi keseimbangan. Nah, beberapa faktor ini semuanya masih banyak lagi. Ya, ada kelenturan. Itu termasuk kebugaran jasmani. Nah, waktu gak lentur, kretek. Nah, itu berarti kurang lentur. Sing melo sepak bola pasti tahu ya, untuk pemanasannya. Jadi kalau sudah pemanasan, kelenturan, apalagi kelenturan itu dasarnya olahraga. Dasar olahraga itu kelenturan. Ya, berarti awak itu lentur. Yang kedua harus mosok kate melayu zigzag tapi lurus sama situ copot ini. Ya, jadi kalian harus lincah, terus harus cepat. Ya, itu hanya 4, tapi masih banyak lagi ya. Hari ini kalian mempraktekkan hanya 2 saja aktivitas kebugaran jasmani, 2 faktor saja, yaitu kelincahan dan kecepatan. Apa, Pak? Kelincahan dan kecepatan. Tapi yang dinilai kelincahan kecepatan. Terus kalau sudah kelincahan kecepatan sudah bagus, berarti yang paling dinilai kecepatan. Itu waktu kalian. Nanti ini ada hubungannya, nanti kalian kudu ASN. Asalkan nanti di lapangan ada sebuah pool, ada tempat lompat segitiga. Pernah kalian lakukan kan segitiga ya? Nah itu. Jadi lompat rintangan. Jadi kalian harus lincah, harus cepat. Oke, kita sekarang langsung ke lapangan untuk pemanasan dan pembelajaran untuk aktivitas kebugaran jasmani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini eh, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya Ainul Yakin, calon guru penggerak angkatan 9, dan di sebelah kanan saya pengajar praktik Ibu Elmia Sari, dan di sebelah kiri saya adalah Koji sekaligus rekan guru saya yang terbaik, guru olahraga Pak Sauki. Oleh karena itu, mohon izin saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Ya. Assalamualaikum Pak Sauki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Sauki? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Sauki. Karena Pak Sauki sendiri guru olahraga. Kalau dari kelihatan badannya itu sangat sehat, bugar ya Pak Sauki. Harus selalu bugar. Baik Pak Sauki, pada beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan praobservasi kepada Pak Sauki, masih ingat ya Pak Sauki ya. Dan setelah itu saya juga melakukan observasi langsung ya Pak Sauki ya, di pembelajaran Pak Sauki yang menurut saya sudah sangat menarik Pak Sauki. Mulai kegiatan pendahuluan di kelas sampai kegiatan inti Pak Sauki melakukan praktek di lapangan gitu Pak Sauki ya. Akan tetapi setelah kegiatan itu berlangsung, saya ingin melakukan percakapan pasca observasi Pak Sauki. Tuh. Pak Sauki, setelah Pak Sauki melakukan pembelajaran waktu itu, apa yang dirasa Pak Sauki? Alhamdulillah setelah pembelajaran kemarin saya mengajar dan bisa belajar dengan anak-anak langsung. Jadi saya juga bisa mengajar anak-anak sambil saya juga belajar sama anak-anak, mengajarkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pembelajaran itu. Ya. Dari pembelajaran yang Pak Sauki lakukan waktu itu, apakah ada hal yang sudah baik, yang sudah berjalan sesuai rencana Pak Sauki? Pastinya ada, pastinya banyak. Harapan saya ke anak-anak sudah bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi ya namanya anak-anak pasti ada kendala sedikit-sedikit, tapi itu hal yang lumrah dalam pembelajaran. Ya, apalagi kalau apa kelasnya semakin rendah itu semakin agak repot ya Pak Sauki ya. Itu tantangan tersendiri. Iya, butuh tenaga ekstra ya Pak Sauki ya. Baik Pak Sauki. Kalau menurut Pak Sauki, apa yang sudah Pak Sauki lakukan dalam pembelajaran kemarin? Kalau dari skala 0 sampai 10 kira-kira Pak Sauki berada di posisi mana Pak Sauki? Ya mungkin kita kan manusia Pak Inung ya, manusia. Kita kalau yang pingin yang terbaik ya pasti 10, tapi ya untuk kemarin karena ada kendala-kendala sedikit, 8 itu sudah yang terbaik. Gitu ya Pak Sauki ya. Jadi Pak Sauki sendiri saat ini merasa di posisi 8 gitu Pak Sauki ya. Kira-kira Pak Sauki ingin berada di posisi di skala mana Pak Sauki setelah kita ngobrol nantinya? Ya mungkin 9 itu sudah sangat perfect, karena kalau 10 terlalu sempurna untuk pembelajaran gitu ya. Tapi ya, pastinya kita memberikan yang sempurna, tapi untuk penilaian ya kita pasti ingin ada yang kekurangan terbaik. juga Ada ya Pak Sauki ya. Pasti kita minta yang terbaik, tapi ya pasti ada kekurangan. Baik Pak Sauki. Terus Pak Sauki kalau tadi sudah menyampaikan pastinya ada kekurangan dan lain sebagainya. Kira-kira harapan Pak Sauki setelah tahu kekurangan, terus posisinya di skala 8, itu harapan Pak Sauki ke depan bagaimana? Ya mungkin lebih ditingkatkan kembali untuk anak-anak apa terkait dengan sarana dan prasarana, karena kemarin memang kita hanya menampilkan itu. Mungkin untuk kedepannya lebih saya tingkatkan lagi pembelajarannya dengan
lebih inovasi lagi dengan alat-alat dan sarana prasarana tersebut. Jadi Pak Sauki sudah mengetahui kekurangannya gitu ya. Jadi apa ya Pak Sauki, untuk Pak Sauki bisa mencapai itu, apa yang perlu disiapkan Pak Sauki? Ya, yang perlu saya siapkan yaitu mungkin pembelajaran yang lebih menggembirakan, jadi membuat anak-anak selalu tertarik dengan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Jadi membuka suatu pembelajaran itu memang sulit, tapi membukanya dengan hal senang, nanti kedepannya akan berjalan dengan lancar. Oh ya, baik. Kira-kira kapan rencana Pak Sauki melaksanakan hal tersebut? Untuk kapannya yaitu untuk pertemuan setelah observasi. Sesegera mungkin artinya ya Pak Sauki ya. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Tadi setelah kemarin ada mungkin masukan, langsung dirubah. Diperbaiki ya, langsung diperbaiki gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama ya, sesegera mungkin Pak Sauki memperbaikinya untuk bisa mencapai target skala yang diharapkan ya Pak Sauki ya. Terus komitmen apa Pak Sauki kalau sudah Pak Sauki mempunyai rencana, mengetahui kekurangan, itu komitmen yang bagaimana yang nantinya Pak Sauki terapkan? Saya akan menerapkan pembelajaran itu semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi seumpama mungkin prasarananya kurang, nanti bisa dimodifikasi dengan hal yang lain. Tapi pada intinya pembelajarannya harus lebih menyenangkan, lebih anak-anak itu bisa menerima dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Jadi anak-anak bisa gembira dengan pembelajaran PJOK yang saya sampaikan. Oh baik Pak Sauki. Ternyata obrolan kita sudah sampai di akhir Pak Sauki. Saya sudah mengetahui mulai dari awal saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya Pak Sauki, terus apa yang ingin diharapkan Pak Sauki dan pelaksanaannya bagaimana gitu Pak Sauki. Bagaimana menurut Pak Sauki setelah kita ngobrol santai di luar ruangan gini Pak Sauki? Perasaan saya setelah kemarin sampai saat ini ya sangat senang, lega, bisa paling enggak bisa diskusi ya, apa kekurangannya dan langsung bisa diperbaiki. Nah Pak Sauki sendiri yang mencari jalan keluarnya sendiri, tanpa Pak Sauki sadari, Pak Sauki sendiri yang merasa kekurangan saya seperti ini, Pak Sauki sendiri yang mencari solusi sendiri ya. Artinya Pak Sauki sendiri yang memunculkan solusi tersendiri sendiri Pak Sauki ya. Ya, pasti itu. Tadi melihat yang kemarin pasti kita punya kekurangan, pasti langsung diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Iya. Baik Pak Sauki. Apakah nantinya kita perlu ngobrol seperti ini lagi Pak Sauki? Ya sangat perlu. Sangat perlu ya. Sangat iya, karena ya ngobrol kita sharing Pak Sauki ya. Gitu. Baik Pak Sauki, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu pada kegiatan pasca observasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita, saya dan Pak Sauki tentunya. Pak Sauki ya, terima kasih banyak Pak Sauki. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Setelah ini saya berikan waktu untuk ibu pengajar praktik saya untuk menyampaikan masukan atau bagaimana untuk saya. Terima kasih Pak Inung. Alhamdulillah proses pasca observasi telah berjalan dengan sangat baik. Di mana saya katakan demikian karena pada alur tirta sudah dilaksanakan. Prinsip coaching pun di situ sudah dilaksanakan, yaitu pada saat melakukan percakapan terjadi kemitraan. Tidak menggurui, artinya tidak menggurui coaching. Ide-ide dan semua harapan, rencana serta tanggung jawab dimunculkan dari prakarsa dari coaching sendiri.
Dan proses kreatif juga terjadi di sini, yaitu di mana kocinya yang lebih banyak berbicara. Nggih. Koci juga tadi saya tangkap ingin rencananya memberi pelajaran yang menyenangkan kepada siswa, ya, yang berpihak pada murid. Nah, di situ berarti rencana dari Koci selanjutnya yaitu mungkin memodifikasi tadi ya Pak ya, memodifikasi alat peraga, nah itu. Di prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi juga terjadi, yaitu pertanyaan untuk menggali tindak lanjut dari Koci. Tindak lanjut di mana, yaitu pembelajaran tersebut disampaikan ke rekan sejawat. Rekan sejawat juga melaksanakan refleksi. Refleksinya apa setelah melakukan praktek ini, itu sudah tercapai semua. Sudah sangat bagus Pak Inung. Mungkin masukan saya ke depannya untuk menggali lebih lanjut lagi kepada Koci tentang kompetensinya. Misalkan kalau tadi kan alat peraga yang ingin disampaikan. Nah, kompetensi apa yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan alat peraga, nanti diharapkan si Koci bisa lebih belajar lagi gitu untuk meningkatkan alat peraga. Mungkin bisa mencari referensi di mana atau mencari referensi di PMM gitu. Tapi semuanya sudah sangat bagus. Proses Tirta sudah berjalan dengan sangat bagus, Pak. Saya kasih selamat untuk Pak Inung. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Elmia yang sudah mendampingi pada pendampingan individu yang kelima. Dari kami, semoga video ini bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru yang melihat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.